text and the focus is on the short story. Okay, as we know that narrative text about short story has been printed on your book on chapter 5. So this is the last chapter on this semester that we will learn. Jadi ini adalah chapter terakhir kita untuk belajar bahasa Inggris peminatan di semester ini tentang narrative text yaitu short story. Nah, narrative text itu ada banyak, salah satunya adalah short story. Oke, kita lihat apa itu short story. Mungkin kalian kalau dalam bahasa Indonesia sudah tahu ya, artinya ini adalah cerita pendek. Nah, kita akan lihat apa itu definisi dari short story and the text structure and the elements of the short story itself. Oke, kita mulai dari definition and the structure. Short stories are shorter than novels because they usually only tell about one incident. Nah, biasanya kalau short story atau cerita pendek ini, pastinya itu dia lebih pendek daripada novel. Biasanya kan novel itu satu buku ya, sedangkan kalau short story itu cuma beberapa lembar. Karena dalam short story itu biasanya hanya memberitahukan tentang satu kejadian atau satu insiden. Nah, jadi misalnya kita menceritakan kalau kita bandingkan dengan novel, kalau di dalam novel itu kan banyak part ya atau banyak bagian, banyak ceritanya. Sedangkan kalau short story kita cuma ambil satu cerita aja. Nah, like novel, short stories entertain or to amuse the reader. Nah, seperti novel, cerita pendek juga menghibur, tujuannya untuk menghibur pembaca. Nah, jadi seperti narrative story yang lain atau narrative text yang lain, baik novel, baik short story, baik fiction, itu tujuannya untuk menghibur atau menarik minat pembaca. The modern short stories have appeared since the early 19th century. Jadi, cerita pendek modern itu telah muncul sejak awal tahun abad ke-19. Short stories are one example of narrative. Cerita pendek itu merupakan satu contoh dari naratif teks. Like other narrative, short stories have the following structure. Seperti naratif teks yang lainnya, cerita pendek atau short story ini memiliki beberapa struktur teks. Nah, yang pertama ini sama seperti naratif teks yang lain ya. Ada orientation, there is orientation, complication, resolution, and coda. Nah, kita bahas satu-satu dari orientation. Orientation introduces the main characters and the setting, both of the time and the place. Nah, seperti yang kita tahu, orientation itu artinya kayak bagian pendahuluan yang mana memperkenalkan karakter utama dan latar, baik itu latar tempat, latar waktu, dan latar tempat. Complication. Complication is the part that introduce a problem the main characters face. Complication itu bagian permasalahannya di dalam short story. Nah, bagian ini memperkenalkan masalah dari karakter utama yang karakter utama hadapi. And the third is resolution. Resolution is the main characters that find a solution for their problem. Jadi di bagian resolusi ini atau bagian pemecahan masalah, karakter utama itu mulai menemukan solusi untuk permasalahan mereka. Jadi di sini penyelesaian masalahnya dimunculkan. And then coda. Coda is the part gives evaluation and points out moral of the story. Nah, di bagian coda ini dia itu adalah bagian yang memberikan evaluasi dan poin moral dari cerita. Nah, ada lagi yang namanya moral value, itu berbeda dengan coda ya. Moral value itu mungkin bisa terdapat di dalam coda. Tetapi di dalam coda itu kita bisa memberikan evaluasi dari ceritanya.
Dan memberikan juga boleh kita selipkan tentang moral value of the story di bagian coda. Itu biasanya di akhir cerita dan biasanya tidak banyak kalimatnya. Oke, ini tentang definition and the structure text of short story. Now, we will go to the elements of the short story. Oke, first is characters. Nah, characters ini adalah penokohan. In short story, a main character becomes the center of the story with a conflict revolving around him or her. Nah, seperti kita tahu kalau karakter utama itu atau main character ini merupakan bagian utama dari cerita dengan sebuah konflik yang harus diselesaikan di sekitar dia. This character will be the protagonist of the story, and the character standing on the opposite side will be the antagonist. Nah, biasanya kalau karakter utama itu adalah tokoh protagonisnya atau tokoh yang berwatak baik ya di dalam ceritanya. Dan sedangkan karakter yang merupakan berlawanan dari karakter utama itu yang kita sebut sebagai karakter antagonis. To build the character, a writer describes them by picturing their appearance and or explaining their behavior or feelings, as well as having other characters talk about them. Nah, jadi untuk membangun karakter atau membangun penokohannya itu, seorang penulis harus menceritakan mereka dengan menggambarkan secara fisik atau menjelaskan tentang kebiasaannya atau perasaannya yang dialami oleh penokohan utama atau tokoh utama tadi. Seperti karakter lain yang lainnya juga yang membicarakan tentang mereka. Oke. Next, setting atau latar. Setting tells the reader about the time and the place of the story happen. This is an element that is hard to be left out in making the story. Nah, di bagian latar ini, seperti kita tahu kan ada latar tempat sama latar waktu, setting of place and setting of time. Nah, itu yang menceritakan kepada pembaca tentang ikatan dan tempat di mana cerita itu terjadi. Elemen ini sangat sulit untuk ditinggalkan dalam cerita. Jadi kita menceritakan tentang latar itu ya. Jadi biasanya kalau dalam short story atau cerita naratif yang lainnya, yang namanya latar itu tidak bisa ditinggalkan, baik itu latar waktu atau latar tempat atau setting time or setting place. Okay, next, plots Next, plots atau latar waktu. Plots ini merupakan alur. Short stories usually have one plot, so readers can finish in one sitting. A plot has four essential parts such as introductions, rising actions, falling actions, and result of a situation. Nah, jadi di bagian alur ini dalam cerita pendek biasanya membaca satu alur saja. Jadi pembaca itu dapat menyelesaikan ceritanya dalam satu waktu atau dalam baca. Nah, dalam sebuah plot ada 4 bagian penting seperti introduction atau pendahuluan, pengenalan, rising action di mana kita memulai aksi yang dimulai atau permasalahannya dimulai, falling action di bagian resolutionnya di mana permasalahan mulai diselesaikan, kemudian result of a situation di mana kita menuliskan atau pembaca atau penulis itu menuliskan tentang hasil dari situasinya, hasil dari pemecahan masalah itu. Nah, ini element of the short stories. Kita lanjut lagi, ada lagi elements of short stories about conflict. Nah, seperti kita tahu konflik itu adalah konflik. Without a conflict, a plot won't develop. Meaning there will be no stories. Nah, kalau tanpa konflik itu kayaknya cerita tuh hambar. Jadi
dalam cerita pendek juga kita membutuhkan konflik. Nah, alur atau plot itu tidak akan berkembang jika tanpa konflik, yang mana berarti tidak akan ada cerita jika tidak ada konflik. Conflict in stories can be either external conflict, it is conflict with a force outside oneself, or internal conflict, conflict within oneself. Nah, jadi dalam konflik dalam cerita itu ada dua ya, ada external konflik atau konflik dari luar, yang mana konflik itu yang datang dari luar diri karakter itu. Kemudian ada internal konflik. Internal konflik itu merupakan konflik yang datang dari tokoh utama itu sendiri. Conflicts are not always things that someone has against each other. Jadi konflik itu nggak cuma berarti atau nggak cuma selalu tentang sesuatu atau seseorang yang berlawanan satu sama lain. Jadi konflik may happen between man and circumstances, society, or himself. Jadi konflik itu bisa saja terjadi di antara orang-orang, dalam masyarakat, dalam dirinya sendiri gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke theme atau tema. Theme is something that the writer wants to convey and deliver to the readers. Jadi tema itu adalah sesuatu yang mana penulis ingin tunjukkan dan sampaikan ke pembaca. The theme of a story sometimes can be seen from the title and may be represented through the use of figures of speech such as symbol, metaphor, simile, hyperbole, irony, and illusion. Nah, jadi dalam tema cerita itu biasanya dapat dilihat dari judul. Jadi judul cerita yang mana bisa merepresentasikan penggunaan dari figures of speech. Nah, ini kalau kalian ingat dari pelajaran poetry, kita ada juga yang namanya simbol, metafora, simile, hyperbole, irony, and illusion. Nah, itu merupakan figures of speech-nya. Oke, kemudian ada points of view atau sudut pandang. The common points of view used in stories are the first person and omniscient. Oke, jadi sudut pandang yang biasanya digunakan dalam cerita adalah sudut pandang orang pertama dan maha tahu. Jadi kalau sudut pandang orang pertama itu biasa kita menggunakan I, you gitu ya. Kita menggunakan subjek seperti itu. Karena kita pembacanya atau di dalam tokoh utama itu kita biasanya menggunakan I sebagai orang yang paling tahu. And in the first person point of view, the writer becomes one of the characters in the story. Nah, biasanya di dalam jika kita menggunakan sudut pandang orang pertama, penulis menjadi satu-satunya karakter di dalam cerita itu. The writer only knows and feels from this character, from this person's view, Jadi penulisnya hanya mengetahui dan merasakan dari sudut pandang orang ini saja, atau sudut pandang orang pertama tadi. A writer with omniscient point of view is an outsider of the story. Nah, sedangkan seorang penulis dengan sudut pandang maha tahu tadi merupakan orang luar dari cerita itu, tapi dia sangat mengetahui tentang perasaan dan sudut pandang dari orang pertama tadi. He or she is not a character in the story, but the narrator in the story. Jadi dia itu bukan merupakan karakter di dalam cerita itu, atau penulis tadi bukan merupakan karakter dalam cerita itu, tetapi merupakan narator di dalam cerita. Nah, itu bedanya.
Kalau kita menggunakan sudut pandang orang pertama. He or she may know everything about what a character and reveal it to the readers as in omniscient limited. Jadi dia mungkin tahu tentang segalanya tentang apa yang seorang karakter inginkan kepada pembaca sebagai pembatasan pengetahuan gitu ya. But may only know what he or she sees or hears as in omniscient objective. Tetapi hanya mengetahui tentang apa yang dia lihat atau dengarkan sebagai seorang yang maha tahu tadi. Nah, itu dia dari sudut pandang orang pertama ya, dia banyak dijelaskan tentang sudut pandang orang pertama atau first person point of view. Sedangkan kalau kita pakai third person point of view, kita menggunakan kayak she, he, itu dia ya, atau they. Nah, itu berarti kita menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, ini yang digunakan atau elements of the short stories ada 6. Dan definition and also the text structure of short story. Jadi setelah ini kalian silakan komen di bawah ini tentang pengertian dari masing-masing elemen yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk melihat apakah kalian sudah mengerti atau sudah memahami atau bahkan sudah menonton atau tidak video ini. Nah, nanti untuk soalnya saya sampaikan di kolom komentar. Oke, silakan komentar per kelas. Oke, that's all from me. Thank you and see you.